Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dr. Haji Novi Darmayanti SE MSA AKCA dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal yang Efisien. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama Ulfa Koirina, yang kedua Muhammad Imam Nawawi. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, konsep dasar pasar modal. Pasar modal yang efisien adalah pasar di mana harga saham yang diperdagangkan pada pasar mencerminkan semua informasi yang diketahui secara umum mengenai saham tersebut. Beberapa ada kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk menghasilkan profit. Semua selaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Yang kedua, informasi yang terjadi bersifat random. Yang ketiga, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Selanjutnya, ada model harga aset modal atau capital asset pricing model. Ada beberapa asumsi lain dalam CAPM yang dibuat untuk menyederhanakan realitas yang ada, yaitu yang pertama, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang identik. Yang kedua, semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, semua investor dapat meminjam atau borrowing atau meminjamkan atau lending uang pada tingkat return yang bebas resiko. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi. Yang kelima, tidak ada pajak pendapatan. Yang keenam, tidak ada inflasi. Yang ketujuh, terdapat banyak sekali investor dan tidak ada satupun investor yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang kedelapan, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Selanjutnya, penyimbangan informasi. Dalam kondisi yang ideal, nilai pasar perusahaan mencerminkan semua informasi. Jika kondisi tidak ideal, nilai pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum. Perbedaan antara dua informasi ini meliputi informasi orang dalam. Kemampuan orang dalam untuk memperoleh keuntungan dari keuntungan informasi merupakan contoh masalah pemilihan yang bertentangan. Selanjutnya, hipotesis pasar efisien. Kata Fama tahun 1970 mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efficient market hypothesis atau IMH, yaitu yang pertama, efisien dalam bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong. Yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat strong form. Dalam hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form, dalam hipotesis ini harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atau suatu saham misalnya merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Selanjutnya, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong form. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain, Fama tahun 1991 menyebutkan sebagai studi peristiwa atau event study. Harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Di samping merupakan cerminan harga saham historis, harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar. Termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. Menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Dengan kata lain, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa. Selanjutnya, hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa
Harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Jadi, dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Selanjutnya, pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien pada dasarnya bisa dibagi dalam 3 kelompok pengujian berdasarkan klarifikasi hipotesis pasar efisien yang akan diuji. Yang pertama, pengujian prediktabilitas. Yang kedua, event study. Yang ketiga, private information. Implikasi pasar modal yang efisien. Implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang berinvestasi di pasar modal bisa juga dilihat dari implikasinya terhadap investor yang menerapkan analisis teknikal maupun analisis fundamental dalam penilaian dan pemilihan saham. Sedangkan implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang melakukan analisis fundamental dalam hal jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat adalah benar. Diaman semua informasi fundamental yang dipublikasikan perusahaan sudah tercermin dalam harga pasar, maka tindakan investor yang melakukan analisis fundamental untuk memperoleh abnormal return juga sudah tidak bermanfaat lagi. Itulah tadi presentasi dari kami. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.